Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini di dalam pemberkatan nikah Orlando Banjarnahor dan Christina Prahesti. Firman Tuhan itu menjadi dasar di dalam rumah tangga mereka mulai hari ini sampai seterusnya. Firman Tuhan adalah berkekuatan untuk menghadapi segala suka dan duka. Karena setiap rumah tangga akan menghadapi suka dan duka. Tidak satupun keluarga yang hanya memiliki sukacita saja dan tidak ada duka citanya. Tidak ada, saya pikir, rumah tangga yang hanya memiliki duka cita saja tetapi sukacita tidak ada. Sukacita dan duka cita itu akan silih berganti di dalam setiap rumah tangga. Itu sebabnya saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, terkhusus buat Orlando Banjarnahor dan Christina Prahesti, firman Tuhan yang menjadi nas untuk Anda pada hari ini, itulah yang Anda pegang di dalam menghadapi suka dan duka. Sehingga apapun yang Anda hadapi di dalam rumah tangga Anda, semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan yaitu yang tertulis di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15c. Yosua 24 ayat 15c, demikian firman Tuhan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Di dalam bahasa Batak dikatakan seperti ini. Ala yang wau doh dongaku saja bu, ikko jahu bado uluan nami. Ala yang wau doh dongaku saja bu, ikon uluado, ikko jahu bado uluan nami. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus, hidup adalah pilihan. Oleh karena itu, jalanilah. Hidup adalah pilihan. Oleh karena itu, jalanilah hidup ini dengan penuh sukacita. Sekalipun hidup ini, kita di dalam hidup harus menghadapi suka dan duka, maka kita sebagai orang percaya harus menjalaninya dengan penuh sukacita. Sukacita yang daripada Tuhan. Memilih adalah hal yang sangat sulit, ya. Memilih adalah suatu hal yang sangat sulit, apalagi untuk memilih pendamping hidup. Tidak segampang memilih pakaian di onan sana atau di pasar, tidak segampang memilih kendaraan yang akan kita pergunakan, tidak segampang memilih rumah yang akan kita huni. Karena apa? Ketika kita memilih pakaian atau mobil atau rumah, bisa-bisa saja kita ganti. Tetapi memilih pasangan tidak boleh diganti, ya. Itu sebabnya memilih itu adalah sangat-sangat sulit. Memilih pendamping hidup adalah sangat-sangat sulit. Apalagi pada zaman sekarang ini, untuk memilih pasangan hidup itu harus melihat bibit, bobot dan segalanya, harus dinilai semuanya, ya. Itu sebabnya ada sebuah nyanyian dalam lagu Batak disebutkan di sana, ndang salah pilih tau, ndang salah pilih tau, manodoho parsinodukku, katanya. Berarti si laki-laki itu tidak salah memilih pasangan hidupnya itu menjadi pendamping hidupnya. Jika kita artikan di sana, memang bisa saja orang berkata salah pilih. Sebenarnya tidak salah pilih. Hanya bagaimana kita salah mengapresiasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena ketika kita memilih pendamping hidup, maka
kita sudah melihatnya, kita sudah menilainya, ya. Mulai A sampai Z kita sudah menilai sehingga kita membuat satu keputusan, ya. Sehingga kita membuat satu keputusan dan akhirnya pilihan kita itu adalah pilihan yang benar. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, terlebih buat saudara Orlando Banjarnahor dan Christina Prahesti, sebelum hari ini Anda sudah saling mengenal antara satu dengan yang lain. Atau boleh kami tanya, udah berapa lama kira-kira berpacaran? 6 tahun. Waduh. Berarti dalam kurun waktu 6 tahun Anda sudah saling mengenal antara satu dengan yang lain. Hidup yang saling mengasihi seperti dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan hanya tinggal 3, iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar adalah kasih. Karena tidak ada gunanya kita memperoleh iman dan pengharapan jika kita tidak memiliki kasih, ya. Kasih menutupi segala kekurangan. Oleh karena kasih kita dapat menerima saudara kita, kita dapat menerima pasangan kita dengan apa adanya, ya. Dengan kasih yang daripada Kristus kita dapat menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, ya. Saudara Orlando pasti punya kelebihan dan pasti punya kekurangan, dan juga saudari Christina pasti punya kelebihan dan pasti punya kekurangan, dan baiklah kelebihan masing-masing menutupi kekurangannya, ya. Dan baiklah kelebihan masing-masing itu menutupi kekurangan, dan baiklah masing-masing, baik Orlando dan Christina, melihat dari sisi kelebihan masing-masing. Kalau kita selalu melihat dari sisi kekurangan, maka kita akan selalu kita akan selalu bersedih, atau bisa saja kalau kita selalu meloholan kekurangan itu nata bereng boido gawe tong marsak. Tetapi jika kita melihat kelebihan pasangan kita, maka sebesar apapun masalah, sebesar apapun problem yang kita pikirkan, yang kita hadapi, itu bisa terselesaikan dengan baik, ya. Karena jika kita selalu berpikiran positif, maka sukacita akan hadir di dalam hidup kita. Jika kita selalu berpikiran positif, maka keluarga kita itu akan menjadi keluarga yang berbahagia. Jika firman Tuhan tadi menyatakan bahwa seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan, bukan sekedar hanya beribadah kepada Tuhan, dan baiklah keluarga Anda mulai hari ini keluarga menjadi keluarga yang melakukan firman Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan. Dada sekedar manangihon hata ni debata alai naing ma gabe namangulakon hata ni debata. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar didengar, tetapi firman Tuhan itu harus selalu dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ahadu patuduhon dia do patuduhon pabuah hata ni debata. Nah diulagon siganu pari ima songon nanidok nakaningan, bagaimana keluarga Kristen itu menjadi keluarga yang dipenuhi oleh kasih daripada Allah. Karena kasih itu menutupi banyak kekurangan. Dihukupi holongido gok dosa, dihukupi holongido gok akka kakurangan. Oleh karena itu saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus, terutama atau buat Orlando dan Christina, karena Anda sudah memilih pasangan, maka baiklah pilihan Anda itu terus disampaikan kepada Tuhan di dalam doa, supaya pilihan Anda itu menjadi pilihan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan selanjutnya, baiklah keluarga Anda mulai hari ini keluarga yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Aplikasi dari orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, yang selalu beribadah kepada Tuhan, aplikasinya yaitu keluarga yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan.
dang adong lapatan na mulut adok audo dong aku sebagas Jehovah do dongan nami jiko tu Jehovah do hami beribadah ni na alai di perdalanan ninggolu siap hari tidak dipraktekkan alani banai kodo. Jika kita menyatakan komitmen seperti itu, baiklah keluarga kita firman Tuhan itu kita tunjukkan, kita aplikasikan dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Keluarga berbahagia bukan diukur dengan harta duniawi, bukan diukur dengan yang lain-lain, tetapi keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus, baiklah jika komitmen tadi sudah ada di dalam hati Anda, di dalam keluarga Anda, maka tunjukkanlah itu mulai hari ini sampai selanjutnya, supaya keluarga Anda menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang penuh sukacita daripada Tuhan.